tentang kumpul dalam kebaikan. Kumpul. Kumpul ini kalau bahasa Arabnya jamaah, kumpulan. Ya, jamaah itu kumpulan. Sholat berjamaah berarti sholatnya pada ngumpul. Enggak sendiri. Bareng-bareng. Kalau satu namanya bukan berjamaah. Satu namanya sendiri. Kalau dua sudah berjamaah. Contoh ada orang sholat. Satu namanya sholat apa nih? Munfaridan ya. Sholatnya sendirian. Kalau berdua ada imam, ada makmum. Namanya sholat berjamaah. Nah, ini berjamaah sangat dianjurkan dalam kebaikan apapun. Ya kita dianjurkan untuk berjamaah. Contohnya mau melakukan perjalanan. Perjalanan ini nggak boleh jalan sendiri. Karena nanti kalau terjadi sesuatu ya akan kerepotan. Apalagi kalau di jalan lagi parkir ada yang goda. Wah bahaya itu. Kalau sendiri. Tapi kalau berdua setannya itu rodok susah, menggodanya agak susah. Ar-rafiq qabla thariq, sebelum jalan cari teman dulu. Ya, sebelum jalan cari teman dulu. Begitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa saya pengen jelaskan tentang jamaah? Karena ada keterkaitan antara jamaah dan barokah. Ada keterkaitan antara jamaah dan barokah. Antara berkumpul bersama-sama, melakukannya secara bersama-sama dengan keberkahan. Jadi kalau sendiri enggak barokah. Kalau berjamaah itu ada berkahnya. Atau bahkan menjadi barokah. Dalam sebuah hadis. Nah ini butuh kacamata. Sudah saya perpanjang waktu tapi kopi belum muncul juga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jama'atu barokatun. Al jama'ah barokah. Coba semuanya tirukan saya, al-jamaah, barokah. Al-jama'atu, barokah. Al-jamaah, barokah. Al-jamaah, barokah. Berjamaah, berkah. Berjamaah, berkah. Dah, besok semua khutbah ya. Kultum di masjid masing-masing. Cuman ngomong bismillah, alhamdulillah, sholawat, assalamualaikum. Al-jamaah barokah. Berjamaah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah Jumat begitu, pendukungnya pasti banyak. Iya, setelah rukun-rukunnya, satu hadis, iya, kemudian lanjutkan rukunnya. Selesai. Al-jamaah barokah. Berjamaah itu barokah. Riwayatnya Abu Ya'la dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil jamaah." Hendaknya kalian berjamaah. Wa iyyakum wal furqah. Hati-hati kalian jangan bercerai-berai. Bercerai-berai itu enggak harus bermusuhan ya. Enggak harus bermusuhan. Maksudnya pisah jalannya sendiri. Minum satu di pojok sana, satu di pojok sana. Makan yang satu minggir ke utara, ya yang satu minggir ke barat, satu ke selatan, satu ke timur. Enggak bermusuhan, tapi enggak ngumpul. Ngumpul, bercerai-berai. Hati-hati kalian, hendaknya kalian berjamaah. Jangan sampai jalan sendiri. Jangan sampai enggak ngumpul. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Wa hadza 'amun fi kulli syai'. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi sampai kata wa huwa minal itsnaini ab'ad. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dua ini dulu. Yang pertama al-jamaah barokah. Berjamaah itu berkah.
Di riwayat yang lain, alaikum bil jamaah. Hendaknya kalian berjamaah. Jadi kalau mau berkah harus berjamaah. Berarti kalau enggak berjamaah akan kehilangan barokah. Nah sekarang ini banyak orang yang ngomong, Yai, Ustadz, Guru, Syekh, Habib, kenapa ya kok uang saya enggak berkah? Cari duit berapapun kok enggak ada rasanya, habis tanpa rasa. Jawabannya adalah duitmu belum kamu buat berjamaah. Uangmu kamu nikmati sendiri. Kalau uang kita nikmati sendiri, uang itu akan kehilangan barokah. Jadi kalau pengen uangnya itu berkah, maka uangnya harus jadi milik jamaah. Milik jamaah bagaimana? Semakin banyak kita bagi ke orang banyak, maka berkahnya semakin banyak. Punya uang, oh pamannya dapat jatahnya. Punya uang, oh bibinya dapat jatahnya. Punya uang, oh tetangganya dapat jatahnya. Punya uang, otomatis pasangan hidupnya wajib nih suami ya ngasih nafkah, dapat jatahnya. Anak-anaknya dapat jatahnya. Iya, bahkan ke atas kakeknya, neneknya terus dapat jatahnya. Yai Habib Ustadz, uang saya enggak sebanyak itu untuk dibagi-bagi. Saya enggak ngomong uangnya dibagi-bagi begitu enggak loh ya. Ya kalau bisa ya bagus. Tapi uangnya dirasakan oleh semuanya. Contoh misalnya mau ngasih makan, itu beli makanan yang sayurnya bisa didum satu RT. Kasarnya begitu ya. Satu rumah bisa makan semua. Ini kadang ada orang punya uang, orang punya uang, giliran beli roti disimpan sampai rumah, dimakan sendiri dan ngomong sama kakaknya, ngomong sama adiknya, jangan disenggol loh ya. Ojo mbok senggol lagi. Ini rotiku. Ini rotiku. Sama-sama beli roti bisa buat satu rumah, tapi dikekepi dewe. Dinikmati sendiri. Nanti uang yang begitu enggak akan barokah. Lain dengan orang yang sudah ngaji di Majelis Ar-Raudhah. Masya Allah. Pulang langsung ngomong sama yang di rumah. Al-jamaah barokah. Masya Allah. Sambil bawa roti majelis contoh. Ya. Roti majelis sak cuil. Kecil roti majelis. Al-jamaah barokah. Langsung dibuka. Cuil bujune ya. Sak cuil ini yuk bareng-bareng. Dimakan bareng-bareng. Itu nanti rotinya jadi bawa berkah. Bawa berkah. Punya uang 10.000. Didum sak kampung kan yontek ya. Gak bisa didum sak kampung. Masya Allah gimana caranya ini barokah. Dia pergi ke wedangan. Ternyata di situ ada yang jual yang namanya Happy Etawa. Ya, tahu Happy Etawa? Susu kambing. Nanti tolong ambilkan Drahman. 1 dus dulu. Mintakan. Happy Etawa. Satu boxnya harganya 85.000. Nah ternyata dia beli satu box itu isinya 10 saset. Satu saset itu berarti 8.500. Kan turah nih kalau 10.000 ya. Turah. Susuk 1.500. Yang 8.500 bawa pulang sama dia. Dibuka, sokkan ke air hangat, diaduk ya. Kemudian dia monggo incipkan anaknya. Incipkan istrinya. Incipkan yang di rumah itu. Diubengno sa omah, gak entek-entek. Satu gelas gak habis. Uangnya itu nanti jadi barokah. Kenapa? Uangnya dinikmati orang banyak. Uangnya dinikmati orang banyak. Jadi cara untuk menjadikan barokah menurut yang gak mungkin salah. Ya yang gak mungkin salah. Sebab ada ilmu A, ilmu B, ilmu C, teori. Pendapat pakar. Boleh pakar berpendapat. Kita menghargai orang yang punya ilmu. Tapi kalau kalam Nabi kan bukan kata pakar, kata Nabi, selesai. Kalau udah kata Nabi Muhammad SAW. Ya, kata Nabi siapapun luar biasa, apalagi kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dilanjut? Sampai di mana tadi? Kata pakar itu boleh, karena pakar ya punya ilmu. Tapi kalau udah kata Nabi Muhammad SAW, sabda Nabi Muhammad SAW, jangan pernah dipertanyakan lagi. Karena nggak mungkin Nabi salah, Nabi keliru. Nggak mungkin.
Wah ini teori harus kita uji lagi. Betul, kalau teori harus kita uji lagi. Kalau kalam Nabi itu bukan teori, tapi itu petunjuk pasti. Ya, nih Happy Etawa. Ini satu dus nih 85.000, isinya 10 saset. Ya, ini susu kambing Etawa yang sudah dijadikan bubuk ya, susu serbuk. Boleh diminum siapapun usia 2 tahun ke atas. Ini ada yang usia 2 tahun di sini? Ya, insya Allah barokah manfaat. Hasilnya diantaranya untuk perjuangan Majelis Ar-Raudhah. Ya, Happy Etawa. Biar happy terus. Di sini happy, di sana, di mana-mana ada Happy Etawa. Ya. Boleh juga ya gitu ya. Lanjut boleh. Sampai di mana? Happy Etawa. Ini contoh tadi loh yang orang punya uang 10.000 ternyata beli susu 1 saset bisa dinikmati 1 rumah. Itu uangnya nanti jadi berkah. Dicatat sama Allah Ta'ala. Oh uangnya dipakai untuk jamaah. Uangnya digunakan memberi kesenangan pada orang banyak. Uangnya digunakan untuk membahagiakan bukan cuma dirinya tapi 1 rumah. Rahasia berkah di situ dan ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kalau ditanya sama orang-orang hadisnya apa? Al-jamaah barokah. Al-jamaah barokah. Berjamaah itu berkah. Nah sekarang kalau gajimu kok enggak barokah, ingat-ingat itu. Mungkin kamu kalau beli makanan kamu emplok dewi. Dimakan sendiri. Dinikmati sendiri. Yang di rumah enggak didumi. Mungkin sebelum sampai rumah mampir warung. Yang pulang sampai rumah cuma ceritanya tok. Oh tadi makan soto, enaknya Pol. Ada enggak Bu yang modus-modus begitu Bu? Tuh ada katanya. Iya. Ceritanya tok itu, ceritanya aktif nyampe. Tapi sotonya enggak pernah nyampe. Ini uang yang begitu akan kehilangan barokah. Akan kehilangan barokah. Betul dia menikmati sotonya. Insya Allah sotonya juga buat dia sehat. Tapi berkahnya enggak nempel. Kenapa? Karena makan sendiri. Enggak berjamaah. Karena itu diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Iyyakum wal jamaah. Hendaknya kalian itu berjamaah. Jangan sendiri. Wa iyyakum wal furqah. Hati-hati. Jangan kalian pisah jalan sendiri. Fa inna syaitana ma'al wahid. Setan itu suka menemani wahid. Bukan Mas Wahid, bukan lo ya. Ono wong jenenge Wahid. Jenengan Wahid. Ya, loh kata sabda Nabi setan ma'al wahid nih. Nabi bersabda setan sama Wahid. Wahid ini bahasa Arab artinya satu. Jangan salah belajar. Kalau belajar harus tuntas. Setan bersama orang yang sendirian. Makanya kalau ada perempuan duduk sendiri ngelamun, hati-hati. Hati-hati. Ada laki-laki duduk sendiri melamun, hati-hati. Kenapa? Ditemani setan. Perempuan duduk sendiri ngelamun di sebelah pojok kanan. Di sebelah kiri ada laki-laki duduk sendiri ngelamun di pojok kiri. Yang kanan ditemani setan. Yang kiri ditemani setan. Akhirnya setan sama setan kontak-kontakan. Iya. Suruh dia noleh kanan. Yang di sebelah kanan ngomong suruh dia noleh kiri. Pandangan pertama. Sama setan dibuat jatuh cinta. Jadi itu jatuh cinta versi. Makanya setelah berumah tangga jadinya penuh dengan. Masya Allah. Ngeri. Jangan suka sendiri. Jangan suka sendiri. Orang yang sendiri ngelamun itu ditemani setan. Makanya jadinya pikirannya aneh-aneh. Wah ada orang kok tahu dirinya lagi kurang sehat, gak beres. Begitu datang tuh godaannya, tambah delik masuk kamar. Berarti cari, Ibu kalau lagi menstruasi, mohon maaf ya Bu. Ibu lagi menstruasi, perasaannya kadang-kadang kan diganggu sama menstruasi, betul Ibu? Nah kalau lagi begitu, Ibu suka mengurung diri. Sambil ngomong sama suami, jangan dekati aku karena hatiku lagi begini. Akhirnya dia masuk ke kamar, bilangnya pengen menenteramkan
hati. Sendiri di kamar menentamkan hati. Ditemani. Masya Allah, ini kompak yang di bawah. Bahaya itu nanti di kamar ditemani setan. Semakin dibisikin, diajarin dan lain sebagainya. Kalau lagi begitu langsung ngomong sama suami. Sayang, tak kuasa aku sendiri. Karena setan akan menemani. Engkaulah malaikatku selama ini. Masya Allah. Siap-siap. Datang ditemani sama suaminya. Setannya nyingkir. Setannya nyingkir. Jangan sendiri. Jangan sendiri. Siapa yang larang? Nabi Muhammad SAW. Disuruh kita berjamaah. Ya disuruh berjamaah. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Coba kita lihat. Nabi kita Muhammad SAW waktu hijrah dari Mekah ke Madinah. Jalan sendiri? Enggak. Ditemani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Nah ini penting buat kita semua. Bukan masalah berjamaahnya. Tapi ada tambahan kata kuncinya. Di situ ada rahasia barokah. Rahasia berkah.